Ada kejanggalan di sini. Ketika ia mengandung, wajahnya Kartika ini seolah-olah menjadi tua, seperti nenek-nenek. Hampir tidak banyak orang mengenali Kartika ini. Sarman yang tidak suka melihat Kartika di rumah, ia mulai jarang pulang ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar pendengar setia Unlogic Story? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Penagih tumbal susu kecantikan. Iya, cerita ini dikisahkan oleh Nadia, seorang wanita yang menyaksikan saudaranya menggunakan susu kecantikan dengan perjanjian gaib. Langsung aja nih, kita bacain ceritanya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang bernama Kartika. Ia adalah wanita parubaya. Kita throwback ke usianya yang baru menginjak 25 tahunan. Kala itu, Kartika berprofesi sebagai penari di desanya. Bisa dibilang ia adalah wanita kembang desa, yang dimana semua lelaki tertuju pada pandangannya. Wajahnya cantik, badannya bagus, bahkan banyak warga desa yang seringkali nih bermasalah dengan keluarganya karena mereka jatuh cinta sama Kartika ini. Ya, setiap ada pertunjukan seni tari di desa itu, Kartika selalu menjadi pusat perhatian warga desa, pastinya kaum Adam. Ya, malam itu menjadi malam yang paling ramai di sebuah acara desa. Kartika menari penuh dengan gairah, penuh dengan pesona. Semua laki-laki menikmati tariannya Mbak Kartika ini. Saweran tak ada henti-hentinya nih. Namun ada salah satu saudagar yang paling kaya di desa itu menuju pada pandangan Kartika. Seketika saudagar ini jatuh cinta pada Kartika. Iya, kita sebut aja namanya Sarman. Sarman adalah orang yang paling terkaya di desa itu. Ya, dia adalah pengusaha pabrik gula yang sangat disegani oleh warga sekitar. Seiring berjalannya waktu, Sarman berniat untuk menikahi Kartika yang kala itu masih sangat cantik dan bergairah. Ya, Sarman berhasil meluluhkan hatinya Kartika. Ia melamarnya. Meski warga desa kebanyakan kecewa karena Kartika menikah dengan Sarman. Tepat di usianya yang berumur 26 tahun, Kartika dinikahi oleh saudagar kaya, yaitu si Sarman. Acara pernikahan ini dilakukan hingga 3 hari 3 malam. Pesta tanpa henti dilakukan di acara itu. Bisa dibilang itu adalah acara paling terbesar di wilayah itu. Singkat cerita, Kartika kini tak menjadi penari desa lagi karena ia sudah menjadi istri saudagar kaya. Ya, sang sepupu bercerita seperti itu, Nadia. Hubungan mereka sangat bahagia setelah menjalani hubungan pernikahan. Kartika mengandung seorang anak. Namun ada kejanggalan di sini. Ketika ia mengandung, wajahnya Kartika ini seolah-olah menjadi tua, seperti nenek-nenek. Hampir tidak banyak orang mengenali Kartika ini. Sarman yang tidak suka melihat Kartika di rumah, ia mulai jarang pulang ke rumahnya. Kartika mulai kesal dengan Sarman karena semenjak ia hamil, Sarman malah tidak perhatian seperti dulu lagi.
ia lebih memilih ke tempat hiburan untuk mendapatkan pemuas hasrat seksnya. Mbak Nadia ini hampir sering ke rumahnya Kartika untuk membantu keadaan di rumahnya. Mulai urusan rumah tangga, urusan kehamilan Kartika yang memang benar adanya. Muka Kartika seperti nenek-nenek, keriput dan tidak terlihat cantik lagi. Hampir berjalan 9 bulan, Kartika tak pernah keluar rumah. Hingga suatu ketika, tibalah saatnya sang jabang bayi ini lahir. Ya, anak ini pun lahir dengan sempurna. Anaknya laki-laki. Malam itu menjadi malam bahagia bagi Kartika karena ia memiliki anak laki-laki. Sarman sang suami yang bahagia melihat bayinya, ia pun menggendongnya dan beri namanya Gerhana. Karena pada saat itu terjadinya gerhana bulan. 1 minggu setelah kelahiran itu, Kartika sempat mengalami sakit. Sarman yang tak mau mengurus Kartika, ia pun pergi begitu aja. Setiap harinya ia sibuk mengurus pabrik gulanya. Ya, siang itu adalah momen terburuk dalam harinya Sarman. Sarman ketika sedang kontrol ke pabrik gulanya, ia mengalami kecelakaan mesin, yaitu mesin penghancur tebu. Badannya tergilas mesin tebu hingga separuh badannya hancur. Akhirnya Sarman pun meninggal di tempat. Dapat kabar seperti itu, Kartika sontak dan kaget. Seolah bersedih, anaknya baru lahir tapi suaminya sudah tidak ada dan anaknya menjadi yatim. Ya, hari itu adalah hari terkelam Sarman. Seluruh warga akhirnya membantu menguburkan jenazah Sarman. Hingga suatu ketika ada Pak Kiai yang melihat Kartika kayak ada sesuatu yang gak beres. Bahkan Kartika pun tak mengantarkan jenazahnya Sarman. Alih-alih ia sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Yang anehnya, setelah kematian sang suami, wajah Kartika menjadi cantik seperti sebelum ia mengandung. Wajahnya kemilau, badannya menjadi penuh dengan gairah para laki. Semua warga desa tertuju padanya. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Gerhana sang anak berjalan dengan sehat, dibantu diasuh dengan Mbak Nadia ini. Ya, sepupunya Kartika. Pabrik gula ini sekarang dipegang oleh Kartika. Kartika menjadi bos di pabrik gula itu. Semua karyawan gula itu seketika matanya tertuju oleh Kartika. Bahkan setiap Kartika mengontrol di pabrik gula itu, semuanya hampir tidak bisa fokus untuk kerja. Karena kecantikan di Kartika ini sungguh-sungguh membuat laki-laki terpesona. Nadia di saat mengurus Gerhana, ia memasuki sebuah kamar Kartika yang dimana ada ruang khusus. Ketika ia sedang memberes kamar, membersihkan baju-baju dan hal-hal lainnya, Nadia ini masuk ke ruangan khusus itu dan membuka pintunya. Ternyata di dalam ruangan itu ada foto-foto Mas Sarman yang ditaruh di atas kendi dan bertabur bunga. Di samping itu ada semacam jenglot yang ditaruh di atas meja yang dibungkus kain kafan. Sontak Nadia pada saat itu langsung syok melihat kakak sepupunya ternyata bersekutu dengan iblis. Dia langsung berpikir, apa jangan-jangan suaminya meninggal untuk tumbal. Ia mencari tahu apa yang terjadi dengan kakak sepupunya. Ternyata bener aja nih ketika ia berkonsultasi dengan Pak Kiai bahwa Kartika ini melakukan ritual yang dimana ia memasang susuk yang mempercantik dirinya dan harus membayar utang dengan nyawa manusia. Nyawa itu berlaku oleh suaminya ataupun anak kandung dari Kartika. Nadia masih tetap gak percaya nih dalam keadaan ini. Singkat cerita, Kartika akhirnya dapat seorang laki-laki nih yang tergila-gila olehnya. Ia adalah pengusaha kontraktor pembangun jalan, yang dimana pada masa itu ia bertemu oleh Kartika di sebuah warung makan. Dan benar aja, Kartika pun jatuh cinta oleh laki-laki ini. Tak butuh waktu lama,
Hanya butuh waktu 5 bulan, Kartika akhirnya menikah dengan laki-laki ini. Ia bernama Pardi. Acara itu tidak dimewahkan, hanya keluarga aja nih yang merayakan. Kini Kartika sudah menjadi istri sahnya Pardi, pengusaha kontraktor jalan itu. Setelah menikah, ia langsung nih dikaruniai seorang anak. Ya, Kartika kini hamil lagi. Wajahnya berubah lagi menjadi nenek-nenek. Mukanya seperti seorang penyihir gitu. Pardi sang suami kali ini pun terima padanya. Ia berpikir mungkin ini akibat dampak dari kandungan ini. 9 bulan berjalan, anak ini pun lahir dengan selamat. Pardi yang bahagia merayakan kelahiran anaknya. Kini anak Kartika menjadi 2, yaitu Gerhana dan yang baru lahir dinamakan Dimas. Gerhana yang berusia 3 tahun ini mengalami sakit keras. Singkat cerita, Gerhana ini gak bisa disembuhkan dan akhirnya Gerhana meninggal dunia. Hari itu adalah hari yang paling berduka untuk Kartika. Dan yang paling anehnya lagi nih yang belum bisa dipecahkan, setiap ada anggota keluarga yang meninggal, pasti Kartika wajahnya tuh berubah lagi menjadi cantik dan berbinar-binar, penuh dengan pesona. Kini Kartika dan Pardi melanjutkan kebahagiaannya di keluarga tersebut. Nadia yang masih setia nih menjadi asistennya Kartika. Suatu ketika dia bertanya sama Kartika, "Mbak, kunci awet mudanya Mbak nih apa ya Mbak? Aku mau tahu dong Mbak rahasianya." "Iya Mbak, aku pengen tahu nih Mbak. Tapi kamu harus merahasiakan ini semua." Dibawalah Nadia ke suatu tempat di mana ia harus berguru. Ternyata ada suatu gubuk di mana itu adalah orang sakti yang pada masa itu Kartika memasang susuk. Ia dipasang susuk dan tidak bisa dilepas dan harus bersedia menumbalkan orang tersayang. Sontak Nadia yang masih sayang dengan masa depannya, ia langsung mengurungkan diri untuk tidak berguru pada gurunya Kartika. Karena Nadia ini masih dibilang beragama, Kartika tidak memaksa kehendak untuk Nadia mengikuti jejaknya. Singkat cerita, suatu ketika Dimas sama Pardi sang ayah sedang menuju rumah neneknya atau ibunya Pardi di Jakarta. Ia menggunakan mobil. Ketika dalam perjalanan, Dimas dan Pardi mengalami kecelakaan yang sangat parah dan nyawa mereka tidak bisa terselamatkan. Kartika kala itu menjadi hidup sendiri dan tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan pabrik gula miliknya kini telah bangkrut. Banyak orang-orang yang di sana kena PHK. Kini Kartika hanya menghabiskan waktunya di rumah sambil melamun dan seperti orang tak punya semangat. Suatu ketika ada seorang yang biasa-biasa aja nih. Bisa dibilang dia hanya tukang kebun. Tukang kebun yang mengurus rumah Kartika. Orang ini adalah bawaan dari pamannya Kartika. Melihat hari-hari Kartika, ia sungguh prihatin. Ya, kita sebut aja ini tukang kebun yaitu Mas Aris. Dia datang dari kampung sebelah. Seiring berjalannya waktu, Kartika dan Aris semakin akrab. Aris yang memiliki niat baik, akhirnya ia menikah dengan Kartika. Tapi dengan catatan, ia ingin menyelamatkan Kartika dari susuk yang ia gunakan nih. Karena kalau misalkan gak dilepas, orang-orang yang disayangi pasti akan meninggal. Ternyata pas diterawang sama suami ini, hodam yang ada di dalam istrinya sudah begitu melekat dan tidak mudah untuk dilepaskan. Setiap malam, Aris selalu melakukan ritual doa dengan menjalankan sholat. Gangguan gaib ia rasakan ketika sholat malam. Seluruh pintu rumah seolah didobrak sekencang-kencangnya. Ya, Aris melihat sosok yang seram, seperti genderuwo bisa dibilang, berdiri di depan Aris. Ia melakukan perang batin nih dalam sholat malamnya.
Nadia yang kala itu sempat tinggal di rumah Kartika mendengar malam itu seperti ada barang-barang jatuh gitu dari rumahnya. Hujan deras dan petir tuh gak berhenti-berhenti tuh malam itu. Nadia sangat takut untuk keluar dari kamarnya. Nah, beberapa bulan kemudian, setelah Aris dan Kartika ini menikah, wajahnya Kartika seperti banget gitu, seperti nenek-nenek. Suaminya yang tahu keberadaan ruangan pesugihan susu Kartika langsung mengacak-ngacak ruangan itu dan membakar semua benda-benda musyrik itu. Kartika kala itu sakit keras dan tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Nadia yang menginjak usia sekarang tidak lagi mengurus Kartika karena Nadia sudah menikah dengan laki-laki idamannya dan udah pastinya nggak tinggal di sana lagi. Nadia yang masih suka melamar Kartika melihat keadaannya sungguh prihatin. Sakit tak kunjung henti. Yang ia rasakan adalah bagian kaki. Katanya seperti ada orang yang menginjak-injak kakinya. Suaminya yang gak pernah letih nih buat selamatkan Kartika tetap setia tuh ada di sampingnya. Setiap malam selalu menjerit-jerit. Aris selalu berusaha untuk melepaskan susuk yang ada di dalam Kartika. Namun seiring berjalannya waktu, Kartika masih terus aja keadaannya seperti itu. Kabar duka harus menimpa Mas Aris. Dan akhirnya Kartika meninggal dengan keadaan kurus kering. Bisa dibilang wajahnya seperti nenek-nenek penyihir gitu. Serem banget lah. Nah, itu dia cerita singkat dari Mbak Nadia, yang dimana orang memiliki susuk yang bersekutu dengan iblis jahat dan harus menumbalkan orang-orang yang ia sayangi. Kalau misalkan kalian punya cerita serem ataupun cerita yang menarik lainnya, bisa langsung aja kirim ke email yang ada di kolom deskripsi Unlogic Story. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus dukung channel ini agar terus berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita horor lainnya yang bikin bulu kuduk merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.